Shalom jemaat kekasih Kristus, kita boleh berjumpa lagi di dalam program Gift Menyapa. Kiranya lewat program ini Bapak Ibu Saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Apapun keadaanmu, yakin dan percaya bahwa kasih Kristus tetap ada di dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk kembali merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami supaya kami belajar mengerti firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, dan bertindak sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, agar dengan demikian perjalanan kami berhasil dan kami beruntung. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan program ini. Roh Kudus pimpin kami. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa bersyukur dan kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada saat ini dalam program Gift Menyapa, yaitu dari Ibrani pasal 13 pada ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini jelas dan sesuatu yang bukan baru bagi kita sebagai orang Kristen, ya. Tapi seringkali ayat kebenaran firman Tuhan ini tidak berlaku dalam kehidupan kita. Seringkali ayat kebenaran firman Tuhan ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, ya, sehingga dari pengalaman saya ada begitu banyak mulut berkata, Tuhan kok pilih kasih, Tuhan kok nggak peduli dengan saya, Tuhan kok terlambat menolong saya, dan banyak hal-hal yang lain yang tanpa kita sadari terucap dari bibir mulut kita. Bahkan ada orang yang pernah berkata bahwa kecewa dengan Tuhan karena situasi hidupnya yang rumit, situasi hidupnya yang sulit itu tidak kunjung mengalami ketenangan dan ketentraman, sehingga akhirnya dia kecewa dengan Tuhan. Dan akibat dari kecewa dengan Tuhan, maka dia tinggalkan Tuhan. Ya sudah pasti Tuhan dia tinggalkan, gereja pun dia bisa tinggalkan, dan dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk keluar dari persoalan atau masalah hidup yang dia hadapi. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini jelas bahwa Yesus Kristus tetap sama, ya, baik kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Yesus yang kita percaya, kita sembah itu nggak pernah berubah. Nah gitu, yang berubah itu kita. Tetapi kita jangan pakai ayat ini juga untuk tidak berubah, jangan, ya. Ada satu kejadian, seorang murid sekolah Alkitab berkata kepada seorang bapak yang majelis gereja
Bapak ini kok dari dulu nggak pernah berubah-ubah loh, dia pakai ayat ini. Sama seperti Yesus tidak berubah, maka saya pun tidak berubah, enak aja. Nggak boleh. Yesus tidak berubah, kita yang harus berubah. Ya, artinya lewat prinsip iman kita mengerti bahwa di tengah-tengah keadaan hidup yang terus berubah-ubah ini, seringkali kita terombang-ambing, kita terikat dalam berbagai masalah. Kenapa? Karena kita terbawa oleh arus perubahan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin arus itu namanya arus ekonomi. Mungkin arus itu namanya arus sakit penyakit. Mungkin arus kehidupan itu namanya arus masa depan. Mungkin arus itu namanya arus konflik keluarga, konflik dengan sesama. Ada begitu banyak arus kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini terus berubah-ubah. Dan selalu saya katakan dari mimbar bahwa perubahan keadaan hidup itu terjadi tanpa memandang usia kita. Ya, perubahan terjadi di sekitar kehidupan kita tanpa mengenal jenis kelamin, tanpa mengenal batasan umur. Ya, pokoknya kapan dia datang, ya dia datang saja, dan tentu seizin Tuhan. Lalu masalah yang terjadi dalam kehidupan kita juga, saya suka sampaikan dari mimbar bahwa datangnya tanpa permisi. Tiba-tiba dia datang. Nah, bagi seseorang yang siap, bagi seseorang yang mengerti prinsip Alkitab, maka ketika itu tiba-tiba terjadi, dia tenang-tenang saja. Ya, dia menjadikan kesempatan itu untuk mencari Tuhan. Dia jadikan kesempatan itu untuk berserah kepada Tuhan. Dia jadikan kesempatan itu untuk melihat tangan Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Itu kalau dia siap. Nah, tetapi kalau dia tidak siap, maka dia akan mengambil segala cara. Dia menghalalkan segala cara dan biasanya menyimpang dari firman. Yang penting saya nyaman, yang penting persoalan saya beres dulu. Dalam tanda kutip. Tapi seringkali yang terjadi persoalan bukan beres. Ya mungkin beres tapi sesaat, dan tanpa kita sadari kita sedang menimbun atau menambah lagi persoalan baru dalam kehidupan kita. Karena kurangnya ketenangan kita dalam membuat sebuah keputusan untuk keluar dari setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagi orang yang saya katakan tadi, bagi orang yang siap, maka ketika itu tiba, maka dia gunakan firman Tuhan. Roma 8:28 misalnya, ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Sehingga dalam kondisi yang dia alami, dia tetap berharap bersandar, dia tetap berpegang kepada Tuhan. Tetapi bagi yang tidak siap, artinya tidak kondisikan hidup ini menurut kebenaran firman Tuhan, maka ketika itu terjadi, dia akan kehilangan arah. Dan waktu kehilangan arah terjadi, biasanya dia ambil keputusan di luar firman. Dan itu biasa berakibat fatal dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan. Nah, kalau keadaan kita terus berubah-ubah, karena memang tidak ada yang tepat, ya, tidak pandang usia, datangnya tanpa permisi, tidak tergantung musim, ya namanya perubahan kapan saja terjadi, harus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi dengan kata lain yang pertama, kita harus siap sedia. Ya, siap sedia artinya apa? Jadikan Kristus gembala dalam kehidupan kita. Jadikan Kristus pemimpin dalam kehidupan kita. Jadikan Kristus satu-satunya andalan kita. Tidak hanya ketika masalah berlangsung. Dalam setiap keadaan hidup kita, jadikan Kristus gembala. Artinya biarkan dia yang pimpin kita, bukan kita yang pimpin dia. Ya, kalau Kristus yang pimpin kehidupan kita, maka dalam keadaan apapun yang terus berubah-ubah ini, kita pasti dibimbing oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan, dibaringkan di padang yang berumput hijau, dan dituntun ke air yang tenang. Itu janji Tuhan. Jadi jadikan Tuhan gembala kita, pemimpin dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga situasi apapun yang menimpa kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Sang Gembala yang baik, Yesus Kristus Tuhan, pasti menuntun kita ke air yang tenang.
Di sana kita akan mendapat kelegaan. Di sana kita akan mendapat ketenangan dan ketentraman. Di sana kita akan mendapat sukacita. Sehingga di balik semua pergumulan hidup yang kita hadapi, masih tetap ada hati yang penuh pengucapan syukur. Haleluya. Ya, biarkan Dia yang gembalakan kehidupan kita. Lalu yang kedua, jadikan firman Tuhan ini segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan sumber kekuatan kita. Ya, bukan sekedar bahan hafalan, tapi jadikan firman Tuhan pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Ya, Roma 1 ayat 16 dikatakan, saya bacakan untuk kita. Roma 1 ayat 16, Injil itu kekuatan Tuhan. Ya, jelas sekali. Jadi Injil itu kekuatan. Ketika hidup seseorang dikuasai oleh firman, dipimpin oleh firman, maka dia akan dapat ekstra kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan hidup yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, ingat, keadaan akan terus berubah-ubah dalam kehidupan kita, tetapi janji kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Jadi yang tidak pernah berubah ini harus menguasai kita, bukan yang sementara. Ya, keadaan tadi. Kalau yang kekal, yang tidak pernah berubah ini menguasai kita, maka ketika yang sementara, keadaan hidup kita, pergumulan hidup kita menerpa kehidupan kita, maka kita punya kekuatan. Kenapa? Karena yang kekal, yaitu firman Tuhan, lebih menguasai kita. Ya, lebih memenuhi kehidupan kita, lebih menguasai pola pikir kita, lebih menguasai semangat kita. Sehingga di balik semua keadaan yang terus berubah-ubah ini, yang datangnya tanpa permisi, tidak mengenal batasan umur, tidak mengenal jenis kelamin, datangnya tiba-tiba. Ketika itu terjadi, kita punya kekuatan. Yang pertama, biarkan Dia menggembalakan kehidupan kita. Yang kedua, jadikan firman Tuhan satu-satunya kunci kekuatan kita. Ya, Injil itu kekuatan Tuhan. Kalau kekuatan firman, kekuatan Injil ada dalam kehidupan kita, di balik setiap pergumulan hidup yang kita alami, saya yakin dan percaya tidak ada satupun dari kita yang tersesat. Di tengah-tengah gelombang kehidupan dunia yang makin hari makin gila ini, saya yakin dan percaya Sang Gembala Agung segala domba Yesus Kristus Tuhan pasti akan menuntun kita ke arah yang tenang. Artinya, di sana kita akan menemukan jawaban. Di sana kita akan menemukan jalan keluar bagi setiap pergumulan hidup yang kita hadapi. Sehingga di balik semua fenomena hidup yang kita hadapi ini, kita semakin melihat tangan Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya sebuah kesaksian. Tidak hanya kata orang tentang Kristus, tetapi kita mengalami Kristus itu sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Lalu yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, jadikan Kristus gembala. Jadikan firman Tuhan ini pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Artinya, firman Tuhanlah sumber kekuatan kita. Injil itu kekuatan Tuhan. Roma 1 ayat 16. Ya, yang akan menyelamatkan kita, menuntun kita di tengah-tengah kehidupan yang makin hari makin sulit ini. Dan di balik semua keadaan yang terjadi, kita akan melihat tangan Tuhan beracara dalam kehidupan kita, karena kita menjadikan firman Tuhan satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kita. Tidak ada kekuatan yang lain. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah berikan diri kita, kehidupan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus kekuatan kita, yang akan menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita, sehingga kita tidak akan pernah terjebak di tengah-tengah situasi hidup yang sulit yang menerpa kehidupan kita. Saya suka katakan dari mimbar, firman dan Roh Kudus ibarat dua kepak burung Raja Wali, dua kepak sayap burung Raja Wali. Ya, burung tidak dapat terbang dengan satu sayap, burung harus terbang dengan dua sayap.
Demikianlah Roh Kudus dan firman. Orang punya firman tanpa Roh Kudus, dia tidak akan mampu melakukan firman itu. Orang punya Roh Kudus tanpa firman, dia hanya ngeroh saja, tapi dia akan berjalan tidak sesuai firman. Jadi firman dan Roh Kudus menjadi kekuatan maha dahsyat yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jadikan Tuhan gembala, jadikan firman Tuhan sumber kekuatan kita, dan jadikan Roh Kudus yang akan menuntun langkah-langkah hidup kita untuk menciptakan hikmat bagi kita, supaya di tengah-tengah situasi sulit yang kita hadapi, Tuhan memberikan hikmat. Apa itu hikmat? Sesuatu yang dunia tidak bisa berikan kepada kita, sorga akan curahkan bagi kita, sehingga kita tidak tersesat di jalan-jalan hidup yang kita buat, dan kita tidak tersesat juga dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil untuk keluar dari setiap masalah hidup yang menimpa kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini ingat, Kristus tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kristus tidak pernah berubah. Izinkan Dia yang menguasai dan memimpin, bahkan mengembalakan hidup kita. Terpuji akan nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah kebenaran firman ini dengan iman, dan minta Roh Kudus mampukan kita semua untuk menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kiranya Ibrani 13 ayat yang ke-8 menyadarkan, mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah. Kasih dan kuasa-Mu, janji-janji-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus mampukan kami di tengah-tengah situasi sulit kehidupan ini. Engkau tetap menjadi gembala dalam hidup kami. Gembala yang akan menuntun kami ke arah yang tenang dan memberikan kami di padang yang berumput hijau. Dan yang kedua, di tengah situasi sulit ini, kami tetap menjadikan firman-Mu sumber kekuatan. Karena Roma 1:16, Injil itu kekuatan Tuhan yang mampu menyelamatkan kami di tengah-tengah kehidupan yang makin hari makin sulit ini. Kami akan melihat jalan-jalan Tuhan terbentang di depan kami, karena firman-Mu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Dan yang ketiga, kami menjadikan Roh Kudus adalah satu-satunya sumber kekuatan yang akan menuntun kami, memampukan kami untuk melahirkan hikmat bagi kami. Hikmat yang bersumber dari Roh Kudus membuat kami tidak tersesat di rimba kehidupan yang makin hari makin gila ini. Tapi justru di balik semua tantangan hidup yang kami hadapi, kami melihat Tuhan di sana, karena kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Berkati umat-Mu dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban mereka dan berikan kelegaan. Yang punya persoalan masalah, Tuhan buka jalan, jadi jawaban bagi mereka. Terpuji akan nama-Mu Bapa. Berkati umat-Mu dan berkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih Kristus, kasih dari Bapa di sorga, dalam urapan kuasa Roh Kudus, turun memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Mulai hari ini sampai hari Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.